Dan yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Di episode kali ini cukup spesial karena kita akan membahas isu yang lagi lumayan hangat nih, khususnya bagi pencinta sepak bola tanah air, yaitu rumor transfer yang udah lumayan rame di sosial media. Nama-nama besar kabarnya bakalan masuk ke Indonesia, dan juga antar klub Indonesia bakalan tukar-tukaran pemain nih, banyak yang pindah ke satu klub dan klub lainnya. Terus ada satu lagi isu juga yang katanya kuota pemain asing bakalan ditambah. Tapi di balik semua euforia itu, cuman ada satu pertanyaan, apakah Liga 1 bener-bener udah siap? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke Pal, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, Rumor transfer. Rumor transfer ini lumayan banyak Pal, rumor pemain-pemain yang namanya cukup besar. Oke. Dari liga-liga luar dikabarin bakal masuk ke Indonesia. Lionel Messi? Bukan dong. Tapi kalau misalnya datang Lionel Messi pecah sih. Pecah sih. Dulu pernah bida Messi tapi. Iya betul. Dan biasanya di headline Messi gabung ya. Iya itu dia. Ala media lah. Padahal Messi-nya beda Messi. Benar-benar. Nah, tapi karena lu mention Lionel Messi, ada pemain yang sebenarnya selevel sih enggak. Yang level Messi mungkin cuma Cristiano Ronaldo ya. Ronaldo, benar. Jadi lu lebih suka Ronaldo dibanding Messi? Gue suka dua-duanya. Diplomatis. Jawaban diplomatis. Udah balik lagi ke topik. Dries Mertens, Oke. pemain asal Belgia dikabarin bakal gabung Bali United. Sebenarnya bukan level Messi tapi emang Ya maksudnya bintang dunia lah. Kan tadi gua sedikit revisi, bukan level Messi tapi udah main di liga top lah. Betul. Dia lama ngebela Napoli di Serie A. Salah satu mesin gol mereka juga dan mainnya termasuk yang menurut gua fleksibel, dia bisa main jadi winger. Tapi paling sering dia mainnya di striker. Cuma strikernya bukan tipe, kalau lu tahu dia mirip banget sama Aguero menurut gua. Dia tipe-tipe striker kecil tapi punya insting sama finishing. House goal lah ya. Sama finishing bagus. Itu Dries Mertens. Nah, cuma jujur gua nggak terlalu dapat banyak informasi soal rumor ini. Cuma kalau misalnya lu berarti udah riset dan melihat ada beritanya, menurut gua kalau misalnya beneran dia gabung ke salah satu klub di Liga Indonesia, rumornya Bali United ya? Rumornya Bali United. Oke, kalau misalnya dia gabung ke salah satu di Liga Indonesia, ini adalah salah satu profil pemain asing yang bisa ningkatin kualitas liga kalau menurut gua. Kenapa? Jadi walaupun umurnya mungkin udah bukan muda lagi ya. Bukan di masa prime lah ya. Iyalah pasti kalau misalnya tim-tim pemain-pemain yang punya nama besar kesini tuh biasanya nggak di umur prime. Kita punya contoh paling terakhir itu Michael Essien. Betul. Dia masuk ke Persib Bandung di tahun 2017. Saat itu umurnya 30 sekian lah ya. 30 sekian udah di penghujung karir, dia gabung ke Persib Bandung dan itu ngasih impact besar karena Indonesia diberitain di media-media luar, diberitain media luar, terus maksudnya nama Indonesia ikut kayak jadi karena diberitain jadi sering kesebut-sebut lagi sama orang. Dan sedikit gua nambahin buat klub kali ya, buat klubnya saat itu Persib misalnya dia jadi ada tambahan sponsor. Oh, kalau itu ya betul. Dari misalnya penjualan merchandise, jersey dan lain-lain itu pasti bisa meningkatkan. Soalnya saat itu jujur itu yang jadi pelopor di tahun itu Liga 1 akhirnya punya marquee marquee player saat itu ya. Marquee player saat itu kalau gua nggak salah ada beberapa indikatornya. Cuma salah satunya adalah pernah main di Liga top 5 Liga top Eropa. Salah satunya. Makanya setelah Essien, walaupun nggak ada yang sekaliber Essien ya. Karena Essien pernah gabung Chelsea, Real Madrid. Dan posisi Essien di Chelsea, Madrid dan lain-lainnya juga emang posisi utama gitu kan. Sering main. Bukan cuma pemain cadangan, akademi pernah masuk squad tapi nggak pernah main. Nah, itu yang sedikit diakalin emang jadinya kayak gitu. Jadi ada beberapa nama yang emang mungkin sebelumnya dari akademi mana, Juventus misal, atau misal akademi mana tiba-tiba diambil dan statusnya jadi marquee signing. Padahal maksudnya bukan marquee yang sebenarnya itu adalah modelan Essien. Mungkin yang mirip-mirip adalah Peter Odemwingie. Itu juga salah satu marquee menurut gua. Terus ada Didier Zokora kalau nggak salah main di Semen Padang atau di Persiraja, gua lupa. Semen Padang kalau nggak salah. Nah, itu maksudnya nama-nama kayak gitulah yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas liga. Cuma sayangnya menurut gua di tahun 2017 kita kan baru beres dari di band selama 1 tahun, 1 musim. 2016-nya kita bukan kompetisi resmi, itu ada ISC kalau nggak salah, baru kita mulai bergulir lagi. Nah, itu jadi kondisi liganya menurut gua lagi nggak siap lah dalam tanda kutip ya. Lagi nggak siap dalam tanda kutip buat terima pemain nama-nama besar ini. Karena kalau kita ambil contoh tadi Essien di Persib aja. Persibnya ngedrop banget.
Saat itu Persib bahkan dijulukin sebagai Golden Generation. Karena selain Essien ada Carlton Cole. Itu juga dari Chelsea, West Ham. Tuh Maitimo betul. Terus ada juga waktu zaman itu Febri lagi bagus-bagusnya. Febri Aryadi lagi oke. Febri lagi bagus-bagusnya. Terus masih ada sisa-sisa skuad juara, ada Jufrianto. Masih ada Supardi. Betul. Nah, itu maksudnya kan dianggap kayak ini Golden Generation nih, Persib harusnya bisa juara. Ternyata ada di papan bawah saat itu akhir musim. Nah, maksudnya itu jadi nggak terlalu siap. Nah, sekarang kalau misalnya datang nama kayak Dries Mertens, ini salah satu yang bisa memicu klub-klub lain untuk kayak Indonesia tuh masih punya daya tarik loh. Caranya dia mau ya. Karena dulu sempat banyak banget rumor kayak Diego Forlan mau ke sini. Terus juga sempat ada lagi beberapa rumor nama-nama besar lah. Nah, itu maksudnya Indonesia secara komoditi, secara uang mungkin buat orang-orang itu bukan yang kayak kalau lu cari uang ke Arab lah, lu ke China misal, kalau lu mau cari uang ya. Cuma kalau lu mau cari fame di Indonesia tuh masih mungkin banget dapat. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa ditawarin sama pemain-pemain modelan kayak Dries Mertens ini. Jadi kalau seandainya ini rumor benar dia ke Bali United, gua harap sih jadi klub-klub lain punya benchmark untuk kalau mereka mau rekrut pemain asing, terus ada kayak kita coba kali ya pemain-pemain yang udah lumayan berumur tapi masih kualitasnya untuk Liga Indonesia masih oke. Gitu. Oke. Ya itu juga cuman balik lagi sih kalau gue sendiri kayaknya lebih ya kadang pro kontra sih. Maksudnya kalau misalnya memang pasti secara bisnis. Kalau tadi lu bilang kalau mau nyari uang misalnya pemain-pemain bisa ke Liga Arab atau China. Kalau misalnya nyari fame di Indonesia. Nah, tapi kalau di Indonesia itu kan udah pasti mereka tiba-tiba jadi bintang iklan apa, Maksudnya udah pasti ada hal bisnis lainnya. Cuman gue takutnya ya kalau kebanyakan kayak gitu ujungnya ya mereka bukan fokus main bola gitu. Kebayang nggak sih lo? Jadi ujung-ujungnya ya mungkin secara bisnis klubnya banyak dapat pendapatan, cuman ujungnya kan dia nggak ngasih impact ke misalnya pemain-pemain muda, dia nggak ngasih impact ke tim-tim lawannya misalnya. Nah, walaupun sebenarnya menurut gua kalau untuk pemain-pemain yang ada di umur segitu ya, anggaplah 34 tahun ke atas, mau dia udah pemain bintang atau apa, dia emang udah bukan lagi fokusnya 100% di bola menurut gua. Hanya ada segelintir lah mungkin kayak yang terlihat masih punya ambisi itu kayak Ronaldo, kelihatan masih punya ambisi. Messi juga menurut gua kayak ya udah maksudnya dia jadi icon sekarang di Amerika, di MLS. Terus ya udah maksudnya dia main aja, bukan yang untuk saya kompetitif kalau tim gua harus juara tiap musim atau mencari rekor apa secara individu. Enggak. Jadi maksudnya kalau misalnya tadi lu bilang di ruang ganti ke pemain muda itu yakin gue dapet. Lu tiap hari latihan sama pemain yang statusnya bintang dunia lagi. Itu udah pasti lu bisa nyerap banyak banget ilmu. Maksudnya lu gak dikasih misal nih Dries Mertens tiba-tiba ke pemain muda Bali United, kalian kalau gini nggak usah. Tapi lu lihat cara dia main, profesionalitas dia di lapangan, di luar lapangan. Nah, itu yang jadi contoh buat pemain-pemain muda dan pemain-pemain kita juga. Maksudnya yang sekarang levelnya udah 24 tahun ke atas lah, yang udah nggak bisa lagi disebut pemain muda. Itu juga mereka bisa dapat ilmu dari latihan dengan pemain-pemain sekaliber kayak gitu. Jadi menurut gua tetap banyak keuntungannya. Dan kalau misalnya klub nyari duit tambahan menurut gua wajar aja. Ya itu sangat wajar. Maksudnya gua juga sangat wajar. Nama-nama kayak gitu gak murah pasti. Gaji betul. dan lain-lainnya tuh gak murah. Nah, makanya ketika misal kayak dulu Essien dijadiin sering bintang sponsornya Persib atau misalnya ada masuk YouTube lah, yang gitu-gitu ya. Itu selama sebelumnya sudah ada kerjasama, menurut gue masih wajar-wajar aja. Ya itu sih balik lagi, cuman gue berharapnya kalau misalnya memang benar nanti entah Mertens atau pemain-pemain lainnya yang bintang-bintang dunia lah dulunya gabung ke Indonesia, ya itu gue berharapnya dia bisa ngasih impact sih, karena itu yang paling penting menurut gue saat ini. Betul, kalau itu betul gue setuju. Karena saat ini kan maksudnya di level timnas aja kita udah banyak pemain-pemain diaspora yang levelannya juga ya mungkin nggak se-grade-nya top A Eropanya lah, cuman kan udah banyak yang oke, jadi pemain lokalnya pun di liga lokalnya pun bisa berimbang dengan adanya pemain-pemain kayak gini. Betul, itu cukup nyambung juga sama satu rumor satunya lagi. Kalau tadi itu pemain yang dulunya pemain bintang, sekarang adalah pemain timnas Indonesia, Shane Patinama yang dirumorkan bakal bergabung ke Bayangkara FC. Bayangkara, oke. Ini Shane Patinama ini baru aja kontraknya habis sama klub sebelumnya, KSIUPen kalau nggak salah di Liga Belgia. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ini salah satu rumor, kalau tadi dari Mertens gue setuju, ini rumor yang gue harap cuma rumor, cuma gosip. Karena jujur buat gue Shane Patinama
harusnya nggak secepat ini ke Liga Indonesia. Bukan mendiskreditkan Liga 1 ya. Cuma maksudnya Liga 1 saat ini kita harus sama-sama akuin belum ada di level di mana lu bisa jaga konsistensi, bisa jaga kebugaran. Harus kita akuin banget lah. Fasilitasnya juga nggak semuanya bagus, masih ada sering diterpa isu finansial. Maksudnya di luar hal-hal kayak gitu, belum saatnya lah kalau misalnya emang Patinama pengen lebih dekat sama penggemarnya di Indonesia misal. Atau misal dia apapun alasannya. Karena Patinama itu masih di bawah 30, kalau nggak salah masih 28, 27 mungkin. Nah itu setidaknya kalau dia nggak lagi main di Eropa, main di Asia tapi modelan Jepang, ngikutin Sandy Walsh, atau misalnya ke Liga Australia kayak Rafael Struijk, atau kalau harus banget ke Asia Tenggara, main di klub-klub Thailand. Atau kalau di Malaysia JDT masih oke lah. Karena JDT sering main di Liga Champion Asia. Itu yang bikin pengalaman dia pasti untuk ngelawan lawan-lawan yang secara level jauh di atas Liga 1 tuh lebih mudah. Karena kan Indonesia targetnya ntar kita masuk Piala Asia 2027 nih, udah pasti. Terus kita juga seandainya bisa masuk Piala Dunia, amin-aminnya. Gak mungkin dong, maksudnya kita berharap sama pemain-pemain yang setiap harinya mainnya di liga yang secara kasta nggak terlalu tinggi gitu. Betul. Kita berharapnya ada banyak pemain kayak JIZ setiap hari ketemu sama modelan pemain-pemain Inter, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Tijani Reinders, yang maksudnya dia udah kebiasa lah lawan-lawan yang levelnya di atas dia, dan itu pasti ningkatin jam terbang dan pengalaman. Nah itu maksudnya yang bikin menurut gua Patinama jangan dulu lah. Mau lu diiming-imingin gaji seberapa pun jangan dulu kesini, lu cari dulu karir setidaknya 3-4 tahun ke depan. Amanin tempat, lu harus bersaing juga di timnas, karena timnas jujur buat posisi Patinama sebagai back kiri, wing back kiri banyak banget. Betul. Ada nama Calvin Verdong, terbaru ada Dean James, bahkan Arhan juga nggak bisa kita kesampingin gitu aja. Terus masih ada nama-nama yang bisa main di situ kayak Justin Hapner, Nathan Choaon, wah banyak banget pokoknya yang bisa di kiri. Di Liga 1-nya ada Yance Sayuri. Maksudnya jadi lu harus mau untuk kompetitif lah untuk masuk ke timnas, dan caranya menurut gua adalah dengan gak buru-buru masuk ke Liga 1 gitu. Sama kalau gue juga, kalau lu mungkin lebih mikir tadi secara ini ya, secara apa namanya ya dia mungkin kalau main di liga luar akan seperti apa gitu kan dengan kualitas pemain. Kalau gue lebih mikir dari yang udah terjadi, Pak. Misalnya Shane Patinama gabung ke Indonesia nih, ke Liga Indonesia, entah apapun klubnya ya. Kita udah punya Diego Michel, Stefano Lillipali, yang memang terlihat pada akhirnya kualitasnya menurun. Betul. Dan jadi malah ujungnya, sorry ya ini kalian boleh nantang kalau nggak setuju, ujungnya malah jadi seleb. Iya kalau di sini ya. Itu. Betul. Apalagi jujur ganteng kan. Patinama kan banyak banget fansnya ya, banyak banget ya cewek-cewek yang suka kan. Patinama fans cewek-ceweknya pasti banyak banget. Betul. Apalagi dengan karakter dia yang kalau misalnya nyanyi lagu Indonesia Raya suka yang paling teriak-teriak, passion. Yang gitu-gitu bikin lebih gampang dicintai. Gue setuju. Cuma maksudnya seandainya dia, ya ini di luar harapan gue, seandainya dia tetap harus main ke Liga 1 dan dia maksudnya jadi seleb yang kata lu banyak iklan dan sebagainya, gue mau fokus utama dia tetap di bola. Karena maksudnya gue juga nggak bisa memungkirin kalau pemain butuh betul. Tambahan dan sebagainya, selama nggak menjadikan kayak ya udahlah pindah haluan kayak Syamsir Alam misal. Dia ikutan My Trip My Adventure padahal dan lain sebagainya, padahal dulunya dia salah satu yang disebut-sebut sebagai calon pemain masa depan timnas. Nah, cuma gua harap sih Patinama seandainya pun harus dia kesini, dia lebih fokus ke sepak bolanya, karena siapa tahu ketika dia berprestasi di Liga 1 musim depannya ada tawaran lagi dari tim luar, atau misal dia jadi lebih konsisten, lebih mudah dipantau sama Patrick Kluivert misal, atau dan staff-staffnya, jadi dia punya tempat lagi di timnas. Karena Patinama ini jelas punya bakat, mainnya tergolong bagus menurut gua, cuma karena saingannya lebih konsisten di situ, jadi dia jarang dapat menit bermain di timnas akhir-akhir ini. Tapi kalau pemanggilan dia selalu dipanggil seingat gua. Betul. Selama dia nggak cedera. Nah ya itu sih, soalnya kalau tadi lo mention nggak apa-apa, gue juga bener-bener nggak apa-apain banget ya, maksudnya kan opini ya. Karena yang nggak bisa dipungkirin semua pemain juga di luar, bahkan pemain-pemain top juga kan melakukan hal yang sama ya. Betul. Cuman jujur bedanya, kalau di luar sana kan elegan ya iklan-iklannya, penyampaiannya, diundang-undang ke acara yang memang sesuai. Misalnya kayak kalau kita lihat sponsor utamanya Liga Champions apa, di situ ada Messi, di situ ada Mbappe, di situ ada siapa pemain bintangnya. Cuman sekilas aja. Kalau di Indonesia kan benar-benar di blok tiba-tiba masuk acara apa? Iya sih betul. Rumpi no secret. Patinama masuk ke Rumpi no secret kan. Ada males sih ya. Semoga balik lagi.
Karena tapi sebenarnya kalau ini kita sedikit intermezzo dari topik. Kalau ngomongin soal yang tadi ya, ada yang lumayan lucunya itu salah satu idola juga Hapner. Ini dia bukan disukaan gabung ke Liga 1, tapi karena tadi kita lagi bahas soal tiba-tiba jadi seleb. Ini orang ya kalau kita boleh bilang pergerakannya hebat. Tapi ya di luar bermain bolanya yang emang jago dan emang passion, kita ini sedikit-sedikit masuk-masuk ke gosip-gosip lah ya. Hebat sih, tiba-tiba upload sama Jennifer Cooper. Dia terbaru diromorin sama Jennifer Cooper. Iya, betul. Cuma dan itu juga sebenarnya kemarin sempet nimbulin pro kontra juga di kalangan pendukung timnas. Kayak ini Hapner ngapain dah? Maksudnya mending lu fokus ke bola, lu masih muda, lu karirnya masih panjang, lu bisa fokus ke bola. Ya cuma maksudnya itu kan sisi-sisi di luar sepak bola yang maksudnya Hapner juga manusia, mungkin dia juga butuh namanya? Ya itu mah jelas. Manusia emang butuh. Soalnya cinta apa? Iya, cuma maksudnya selama gua harap tujuan Hapner itu bukan untuk meningkatkan popularitas. Betul. Karena dia di sepak bola juga udah populer parah. Iya. Dia nggak harus kayak gua skillnya biasa. Sorry. Dalam tanda kutip pansos. Iya. Itu tuh nggak harus menurut gua. Maksudnya ketika lu udah diakuin sama lu pemain bagus sama pendukung timnas, udah nama lu pasti keangkat dengan sendirinya. Apalagi sekarang lu mainnya di Wolves, walaupun kabarnya ini musim terakhir dia, gua nggak tahu dia bakal pindah kemana. Cuma umurnya masih muda, 23 tahun, itu karirnya masih panjang banget. Punya bakat jelas, passion jelas, karakter juga kuat. Ya, itu yang keren sih dari Hapner salah satu yang menurut gua pemain diaspora yang karakternya paling kuat lah dia. Orang ngecap dia bengal karena memang itu karakter dia gitu. Nah jadi maksud gua ya udahlah itu sisi-sisi luar sepak bola selama tidak berlebihan sih, gua harap ya kita nikmatin aja lah yang sisi-sisi kayak gitunya. Entertain dan ya semoga para pemain bisa tetap konsisten juga ya. Iya betul. Itu tadi kalau misalnya kita bahas pemain-pemain dari klub Liga luar atau bahkan pemain diaspora yang dikabarin bakalan gabung ke Liga 1. Sekarang yang nggak kalah panas, isu transfer antar klub di Liga 1. Oh, ini juga lagi lumayan panas, hot-hotnya betul. Kalau di beberapa episode sebelumnya kita udah sempat mention Ciro Alves. Ya, dan Tyron juga rumornya akan ke Malut United. Baru beberapa saat tadi buka sosial media ada lagi rumor David Da Silva katanya. Betul, 3 pemain asing dari Persib Bandung akan ditarik oleh semuanya dirumorin ke Malut United. Ini sebenarnya di satu sisi nunjukin kalau Malut United musim depan ini akan sangat berambisi. Betul. Karena yang diambil pemain-pemain juara, pemain-pemain yang udah punya mentalitas juara dari Persib Bandung. Cuma di sisi lain kalau kita lihat dari sisi Persibnya, ini adalah saat yang tepat buat regenerasi kata gue. Sempat dia omongin di episode sebelumnya. Jadi David Da Silva udah berumur 35, Ciro juga 36, Tyron mungkin yang menurut gue masih layak dipertahankan kalau misalnya harus banget tarik-tarikan gaji dan sebagainya, bidding war gitu. Tyron yang harus paling diusahain lah. Kalau yang Tyron, Ciro sama DDS menurut gue mereka udah cukup banget, status mereka udah legenda di Bandung. Mereka udah ngasih 2 gelar. DDS udah dari 2021, Ciro semusim setelahnya. Itu maksudnya ngasih kayak Boboto udah cinta sama 2 pemain ini dan ketika mereka pergi dengan harum gitu. Bukan sebagai pemain asing yang tiba-tiba ngebelot ke tim lain pas timnya misal lagi jelek. Persibnya lagi nggak terlalu bagus, tiba-tiba mereka diiming-imingin gaji tinggi, mereka cabut. Ini yang bisa bikin Boboto ngerasa dihianatin kan. Nah, untuk kasus Ciro sama DDS seandainya ini benar dan Tyron seandainya ini benar, ya udah maksudnya Boboto bisa legowo lah. Maksudnya kayak mereka udah ngasih semuanya buat ke Persib Bandung, walaupun misal Persib musim depan harus main di Asia, tapi maksudnya percaya aja lah Bojan Hodak pasti bisa nemuin pemain-pemain asing lain yang bisa ngegantiin peran ketiga pemain ini. Dan menurut gua apa yang dilakukan Malut, mungkin kan kalau fans Persib nih Boboto mungkin agak-agak lumayan bukan kesel sih, kayak ini beneran nih semua mau ditarik gitu kan. Bahkan gue ngeliat ada komen-komen udah bawa aja itu sama GBLA. Iya, sama GBLA-nya. Stadionnya terus dibawa. ada yang apa sih Geraha Persibnya itu kayak tempat kayak kantornya Persib itu. Udah ada yang ngedit tuh jadi Malut namanya udah beli aja sekalian katanya. Nah, tapi buat para boboto ya itu kan pertama bukan hal yang salah dalam sepak bola ya. Betul. Hak pemain dan hak klub juga. Plus kita harus ingat juga dulu Persib pas juara 2014 itu juga lumayan banyak narik pemain Sriwijaya saat itu. Betul. Nah, ini perbedaannya mungkin dengan transfer di liga lain, terutama liga luar, liga Eropa, adalah kalau di Indonesia ini banyak banget yang kasarnya bedol desa itu. Ngambilnya satu gerbong biasanya. Betul yang tadi lu contohin, Persib waktu juara dia ngambil gerbongnya Sriwijaya, ngambil Firman Utina, M. Ridwan, Supari Nasir, Ahmad Jubrianto. Itu core mereka semua.
diambil dan Persib akhirnya juara. Terus juga kalau lu tarik mundur lagi, maksudnya Persib juga pernah ngambil gerbongnya Deltras waktu Jaya Hartono pertama ke sini. Ada Haryono, ada Erlangga Sucipto. Maksudnya hal ini di Indonesia tuh lumrah gitu. Bukan hal baru lah. Bukan hal baru. Di Indonesia tuh lumrah. Jadi ketika misalnya ada yang kasarnya disebut apa ya? Paketan. Nah, di sini tuh masih sering. Jadi Yakob sama Yance itu paketan. Terus dulu ada Zulkifli Syukur sama ada Hendra Ridwan itu paketan. Jadi banyak di kita tuh masih ada kayak bahkan ini mungkin Boboto udah pada tahu ya. Waktu makan Konate ke Persib, Persib tuh nggak mau makan Konate. Oh iya. Dia maunya Jibril Kolibali, striker Barito sebelumnya. Cuma agennya Jibril bilang kalau mau Jibril sekalian lah ini satu makan Konate. Kebetulan saat itu Persib emang belum punya pengatur serangan. Makan Konate yang diambil. Ujung-ujungnya apa? Makan Konate yang bagus. Yang lebih bersinar. Jibril sering cedera. Agak kurang saat itu. Jadi maksudnya banyak hal-hal yang fun fact kayak gitu. Nah itu maksudnya di Liga 1 seandainya ini pun benar ada trio paketan kayak gini langsung pindah, ya it's okay lah menurut gua. Selama emang maksudnya prosesnya benar ya. Bukan yang kayak di klub sebelumnya nunggak gaji terus diambil, kan ini maksudnya banyak polemik. Atau misalnya dia masih punya kontrak tapi nggak diputus tapi nggak mau ditebus. Nah ya terus jadi pemainnya yang mutusin kontrak sendiri, itu kan maksudnya kurang fair lah. Nah itu makanya kita juga akan melihat nih ya gimana Malut United. Benar tadi mungkin kata lu Pal, musim depan udah pasti mereka ini benar-benar nargetin buat jadi ambisius, juara. Ambisius banget buat jadi juara, kita bakalan lihat. Tapi klub lainnya juga nggak kalah serunya, ada lagi rumor dari klasemen kedua saat ini, Dewa United yang udah bertabur bintang. Betul. Mereka dirumorin bakal narik Stefano Lillipali dari Borneo. Stefano Lillipali. Wah, ini kalau Stefano benar jadi dan mereka bisa bertahanin core pemain mereka sih, Dewa United musim depan bakal serem banget. Soalnya Lillipali ini pemain versatile, dia bisa main di hampir semua lini di lini depan. Ditambah sekarang pemain-pemain yang udah ada kayak Egy, terus Alexis Mesidoro, Alex Martin, Taisei Marukawa, Jaja. Nah, ini ketika masuk Lillipali akan nambah kedalaman squad pasti, dan akan nambah variasi buat Jan Old Rickering, pelatih mereka. Walaupun gua nggak tahu Rickering bakal lanjut atau enggak. Cuma kalau misalnya beneran Lillipali masuk, bakal jadi tambahan tenaga yang bagus banget lah. Walaupun Lillipali udah nggak muda juga, betul. Dan dia juga bagusnya dia udah jadi pemain lokal, nggak ngambil slot asing. Walaupun kabarnya nanti kita bahas slot asing yang akan bertambah. Dan dengan kualitas mungkin setara pemain asing, Lillipali ya jadi tambahan bagus lah buat Malut menurut gua. Itu yang bisa kita buat Dewa. Dewa. Dari tadi gue masih mikir Malut ini mau jadi tim Galacticos. Tapi jadi bakalan seru, Malut sebegitunya, Dewa juga bakalan sebegitunya. Dan tim-tim lain gue gak akan tinggal diam sih pasti. Gak akan tinggal diam. Kayak yang satu lagi ini adalah tim promosi PSIM Yogyakarta. Itu kemarin dirumorkan bakal narik Ramadan Sananta. Dari Persis Solo. Nah ini juga salah satu kasus yang bagus di Indonesia adalah tim-tim promosi ini biasanya berani jor-joran. Karena Malut musim lalu juga tiba-tiba ngambil Yakob Yance dan Yakob, Sayuri bersaudara, terus ngambil Wahyu Pras. Maksudnya pemain-pemain yang levelnya udah timnas gitu. Betul. Nah, sekarang PSIM seandainya, ini kan PSIM udah lama ya nggak ke Liga 1, gue lupa terakhir kapan. Cuma maksudnya ketika mereka kembali ke Liga 1, mereka nggak mau dong musim depannya langsung turun lagi. Jadi mereka pasti akan memperkuat skuadnya sebaik mungkin, dan Ramadan Sananta nama yang maksudnya komoditi panas lah. Ini tim papan atas juga pasti ngincar pemain lokal sekaliber Ramadan Sananta. Cuma maksudnya ketika misal dijanjiin lu Ramadan Sananta nih, gue terus ngejanjiin lu gabung tim gue dan lu pasti jadi striker utama walaupun ada pemain asing nanti. Lu pasti mikir lah kayak ada pemikiran, betul. Gue pengen main biar bisa dilirik timnas tuh caranya adalah satunya dengan konsisten main. Dan selain selain janji jadi pemain utama terus, mungkin juga karena tim yang baru promosi ini pasti punya visi. Ya, entah visinya paling minimalnya bertahan di Liga 1 atau misalnya masuk 5 besar. Yang paling ambisius mungkin masuk 2 besar setidaknya. Kalau langsung juara kayaknya sejauh ini jarang ada yang misal promosi langsung juara, walaupun mungkin ada. Nah, cuma itu sih kalau Sananta ya kalau ke PSIM masih oke lah menurut gua dari Persis. So ya ini yang cukup menarik, kita bakalan lihat ya kayak gimana transfer nih di Liga 1 nanti mungkin bakalan terkuak ya, yang mana yang rumor, yang mana yang benar. Nah tapi kalau kalian nih khususnya fans Persib, fansnya Borneo, fansnya Persis Solo, PSIM tadi, kalau kalian setuju nggak nih dengan rumor-rumor transfer tadi? Atau misalnya menurut kalian ada pemain yang lebih layak atau ada pemain yang sebenarnya harus stay? Kalian boleh tinggalin aja di kolom komentar. Betul. Oke Pal, kalau tadi kita udah bahas rumor transfer,
Kali ini kita akan kembali masuk ke satu segmen. Karena kali ini ada segmen yang baru. Yang fresh. Kuis. Segmen baru dari Paling Match Challenge, kita akan masuk ke debat bola. Pal, apa itu? Tiba-tiba cek VAR. Gue mau diganti. Hah? Mau diganti. Kok diganti? Kan kartu merah. Karena kartu merah. Oke, kali ini kita ada di debat bola. Oke. Ini game terbaru kita. Ini game terbaru kita, challenge terbaru kita yang sangat fresh tentunya. Karena biasanya kalau di challenge kan kita ketawa-tawa. Ya. Kita ringan-ringan. Kali ini kita bakalan debat. Bentar. Ada Yanto dari Tulungagung. Passwordnya. Enggak, kita enggak itu. Kuis interaktif. Ada Yanto dari Tulungagung. Kenapa sering dari Tulungagung ya? Mungkin lu perhatiin dah. Gitu ya. Gue suka kayak denger ya dari Tulungagung. Gue boleh lanjut nggak? Nggak boleh. Oke. Sip. Nah, jadi ini challenge-nya cukup simpel, Pak. Oke. Nanti bakalan ada satu statement, fakta atau misalnya baru berita yang berseliweran. Oke. Nah, nanti dari fakta atau statement itu kita bakalan nentuin siapa yang pro dan siapa yang kontra. Oke. Lalu kita akan debat beberapa kali mempertahankan argumen kita gitu sampai nanti kita nemu satu kesimpulan. Betul. Tentunya tentang Liga 1. Oke? Dan yang bikin spesial di segmen kali ini adalah yang bakal ngasih kartunya Jimmy Lapitupulu. Wasit legend Indonesia. Kita undang saja. Jimmy Lapitupulu. Coba datang ke sini coba buat nih kamu ini, kamu ini. Dia keluar lagi. Berlebihan. Okay. Nah, ini kita akan tentu karena kita kan ada kartu kuning dan kartu merah. Betul. Kita akan nentuin dulu siapa yang pro dan siapa yang kontra, oke? Yang pro warna yang pro apa? Warna kuning, yang merah itu yang kontra. Tentu okay. dengan cara yang sangat random, sangat modern. Teknologi. Nah, gua akan acak di belakang. Nanti lu bilang sangat baru. Nanti lu bilang teknologi. Kan gua juga enggak tahu nih, Di era AI ini. Terus nanti gua milih kiri kanan. Kiri atau kanan tangan gua ya? Jangan tukar-tukar lagi. Nah, ini udah diam nih, udah berhenti. Oke? Ini kan gue yang stop katanya. Lu bilang kiri atau kanan, ini gue sekarang gue kiri kanan aja. Ya, nanti lu pro atau kontra. Karena kiri itu biasanya beracun, gue pilih kiri. Baru jadi. Kiri, oke. Kiri. Untuk kenapa kartu kuning. Pro ya berarti ya. Gue belum tahu nih. Untuk gue kartu merah. Oke. Nah, karena kita udah dapat, gue kontra akan statementnya, lu pro akan statementnya. Oke, kita belum tahu statementnya apa ya. Statementnya adalah faktanya. Oke. Musim ini, fakta aturannya, tiap klub itu boleh punya 8 pemain asing dengan 6 pemain asing yang bermain di lapangan. Oke. Betul? Betul. Dan rumornya, untuk musim depan, kuota pemain asing akan ditambah jadi 11 pemain. Dengan 8 pemain di lapangan. 8 pemain di lapangan. Lu pro untuk 11, gua kontra untuk 11. Oke. Ini siapa yang duluan pro kontra? Siapa? Boleh, karena yang dari pro dulu, lu boleh statement kenapa kira-kira menurut lu nggak apa-apa nih 11 pemain. Oke. Jadi gua sebagai nggak awalnya di segmen ini tuh harus saya Noval, saya pro akan ini karena itu lu mah stylenya tiba-tiba nambah aja. Stylenya kayak gitu, stylenya nambah. Oke. Silakan. Saya nggak usah berlebihan, biasanya. Oke, saya Noval. Saya di sini pro dengan statement kalau musim depan Liga 1 rumornya pemain asing akan jadi 11 dengan 8 yang bisa bermain di lapangan. Karena gua pro karena menurut gua ini salah satu usul dengan tujuan untuk ningkatin kualitas Liga 1. Karena dan yang paling besarnya adalah karena di AFC tuh sekarang dibebasin. Jadi buat membantu tim Indonesia yang main di AFC, makanya slot pemain asingnya ditambah. Salah satu faktornya adalah itu. Dan menurut gua dengan pemain-pemain asing yang lebih selektif dan kita walaupun jumlahnya ditambah tidak akan mengurangi kesempatan buat pemain muda. Dan pemain asing yang masuk bisa meningkatkan kualitas Liga 1. Okay. Itu baik, terima kasih. Statement awal ya. Statement awal nanti kan belum terima kasih, Noval. Baik, selanjutnya saya Frankie dan saya kontra akan peraturan penambahan kuota pemain asing menjadi 11. Oke, kenapa? Karena kalau kuota pemain asing ditambah jadi 11 dengan 8 pemain bermain di lapangan, berarti kita cuma punya 3 pemain lokal atau asli di lapangan. Dengan begitu, tentu jelas bahwa pemain-pemain lokal entah dari akademi U17 atau dari klub-klub lain akan sangat sulit mendapatkan menit bermain, khususnya pemain muda. Ditambah sekarang timnas lagi diterpa isu yang masih pro kontra juga, banyak pemain yang dari luar keturunan. Kapan waktu untuk pemain muda kita berkembang? Kapan waktu untuk pemain kita untuk bisa berlebihan gila.
Nggak, maksudnya itu. Oke, statement dari gue. Kalau kayak gitu pemain lokal nggak akan punya menit bermain. Kita nggak pernah bisa ngelihat pemain lokal, khususnya dari akademi bisa Satu hal yang lu lupa dari regulasi ini. 8 pemain asing di lapangan itu nggak wajib. Oke. Jadi ketika misalnya yang dipakai cuma 2, cuma 3, bahkan cuma 1 atau tidak pakai sama sekali, nggak masalah. Jadi pemain-pemain muda justru atau pemain lokal justru punya kesempatan buat bersaing sama pemain asing dan membuktikan kalau mereka lebih layak ada di lapangan. Tidak wajib. Tidak wajib. Tapi apa? Apakah mungkin sebagai pelatih? Mungkin aja. Lagi laga krusial, udah punya pemain 11. Udahlah kalian di sini dulu, dibeli mahal. Enggak, karena pada nyatanya di Liga 1 sekarang aja yang 6 dan 8 itu enggak semuanya masang 6 pemain asing. Masih banyak pemain asing yang dipakai cuma 5, cuma 4. Dan kalau lu nyebut mahal atau enggak, pemain lokal tuh mahal-mahal, overpriced. Jadi pemain lokal sekarang itu alasan kenapa banyak yang ngambil pemain asing adalah walaupun kualitas nomor sekian ya. Karena mereka nyari yang masuk budget dulu. Makanya banyak yang ngambil pemain udah nganggur setengah tahun dan sebagainya. Itu karena mereka mau masuk budget. Sedangkan pemain lokal sekarang harganya gila-gila, setara dengan pemain asing malah. Nah, itu yang bikin klub-klubnya mulai kayak ya udahlah, maksudnya pemain lokalnya harganya segini, pemain asingnya segini tapi kualitasnya mirip-mirip, ya udah ambil asing aja. Anda termakan omongan Anda sendiri, Bung Nova. Tapi kenapa ketawanya dibuat-buat ya? Natural sekali itu kan ketawa. Anda termakan omongan Anda sendiri. Tadi Anda bilang 6 pemain nggak semua dipakai. Iya, musim kadang ini. Pun pemain asingnya yang bukan kualitasnya bagus. Betul. Ngapain ditambah jadi 11? Nah itu udah nggak kepake. Itu menurut gua ketika ini disahkan harus ada tambahan regulasi dengan lebih selektif. Misal yang boleh masuk cuma kalau di Liga Eropa cuma 2 kasta paling tinggi. Kasta ketiga, keempat ke bawah nggak boleh. Jadi topnya sama keduanya itu. Klub terakhirnya. Iya, klub terakhir sebelum mereka pindah itu yang boleh itu cuma misal Liga 1-nya sama Liga 2-nya aja di beberapa negara, terutama negara-negara top Eropa kayak gitu. Atau misalnya dari Amerika Latin juga sama, cuma 2 paling atas atau 3 lah kalau Amerika Latin sama 5 top Eropa yang Prancis, Inggris dan sebagainya itu 3 lah masih 3 tingkatan. Nah, itu ketika kita lebih selektif, kita misalnya bisa ningkatin kualitas liga dengan pemain asing yang lebih bagus karena menurut gua quality over quantity itu betul. Tapi ketika misal kita punya slot quantity bagus, harus diiringi dengan kemungkinan quality kita dengan regulasi dinaikin juga. Ini yang sangat mendukung kesenjangan sosial ini. Enggak, kenapa kesenjangan? Seperti pemerintah kita nih, pola pikirnya. Udah tahu klub-klub sekarang lagi ada yang udah tahu klub-klub lagi pada kena isu finansial. Kalau diberlakukan seperti itu, yang mampu paling 1-2 klub ujungnya. Liga Indonesia kayak apa? Kayak Liga Malaysia. Ada 1 klub kayak JDT, yang paling gede, yang lainnya ya udah. Gitu. Ya kalau duit lu nggak cukup untuk kontrak 11 pemain asing, nggak usah 11 lah. Itu jadi ketimpangan. Ya enggak juga. Maksudnya pemain lokal sekarang juga harus ngebuktiin kalau mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain. Oke, kita umpama yang realistis lah ya. Yang realistis nih. Realistis, boleh. Boleh 11 kan? Boleh. Dengan 8 di lapangan. Nih. Ada klub, anggap aja yang kemarin juara deh, Persib nih. Kan katanya paling sehat finansialnya. Sama misalnya klub yang lagi PSIS yang kemarin sempat kena atas isu. Bawah ya dia. Iya, enggak apa-apa, cuma nanti kan kita lihat nih. PSIS kan dengan pemain ya udah lokal seadanya. Persib nih karena lu bolehin ya. Iya. Kiper Donnarumma. Depan Cristiano Ronaldo. Ada Messi. Realistis. Biar Drogba main. Drogba udah enggak main. Kan panggil lagi aja. Ya enggak boleh. Dia udah pensiun. Berarti depannya Lamine Yamal ada Persib. Lamine Yamal ini nih lu. Udah dia menang sendiri dia lagi juaranya nanti. Ya tapi maksudnya itu kan kalau yang pemain yang lu pilih pemain top semua, Persibnya juga nggak akan kuat itu. Sponsornya mau kayak gimana juga nggak akan kuat. Oke, sebelum debatnya semakin kusir. Berarti dari lu tadi kita udah ini sedikit conclusion ya dari lu deh. Sedikit conclusion deh, gua setuju kalau misalnya kualitas jumlah pemain asing ditambah dengan catatan. Ini penting nih. Tolong kalau misalnya mau ada yang nge-clip masukin ini dengan catatan kalau misalnya regulasinya juga diperketat. Misal tadi kata gue bilang dari beberapa liga negara tertentu cuma boleh di 2 kasta terpaling tinggi dan misal nggak boleh pemain yang udah nganggur lebih dari setahun. Misal itu di regulasinya diperketat tuh. Nah dengan kayak gitu kita bisa lebih menyaring kalau kualitas pemain asing yang masuk ke kita tuh bagus-bagus, lebih bisa meningkat. Contoh kita pengen kayak ada pemain asing nih kayak Nick Kuipers, kita pengen pemain asing kayak Alex Martins, pemain asing kayak Gustavo Almeida. Mereka kan pemain-pemain yang oke lah buat ngangkat Liga 1. Nah makanya selama dengan catatan itu dilakukan, gue setuju. Kalau
masih yang kayak regulasi sekarang masih banyak abu-abunya. Jadi bisa tiba-tiba pemain-pemain yang dari antah berantah atau nganggur sekian lama, gua nggak setuju. Oke. Kalau closing statement dari gua tetap mempertahankan kalau gua nggak setuju. Oke. Karena yang sekarang pun udah sangat lebih dari cukup. Udah cukup lah sebenarnya, udah pas. Cuman gue sedikit setuju sama statement lu yang tadi. Mungkin dari misalnya yang sekarang itu ada 8 pemain asing maksimal, 2-nya harus atau satunya misalnya harus dari dulunya Liga Top Eropa yang kasta 1 atau kasta 2 untuk kayak marquee player lah. Kayak marquee player untuk yang tadi meningkatkan kualitas pemain di tim-timnya, dan satu lagi juga sebenarnya bisa ngedongkrak timnya juga buat narik sponsor dan lain-lain, jadi secara finansial bisa jalan. Ya itu gue lah. Betul, tapi kita nggak cuma debat berdua di challenge kali ini, karena challenge kali ini tuh dibuat untuk panjang sebenarnya, bisa sampai kapanpun. Karena kalian juga boleh ikut ngedebat kita di kolom komentar. Oke, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bakalan kalian setuju atau enggak, kalau setuju kenapa, kalau nggak setuju kenapa. Betul. So itu tadi bahasan kita di episode kali ini, Pal. Yes. Seru episode kali ini. Seru, sangat panas sekali. Enggak sih. Berlebihan. Enggak, udah episode kali ini seru juga tentang rumor transfer. Kita bakalan lihat nanti kayak gimana, tentang regulasinya, apakah bener bakal diterapin atau enggak. Yang pasti kita sama-sama berharap Liga 1 bakalan semakin menarik. Betul. Bakalan terus berkembang. Dan juga makin banyak yang pengen nonton Liga 1 ya. Karena sekarang banyaknya nonton timnas gak nonton Liga 1 bisa. Itu yang kita harapkan, dan Liga 1 bisa terus berkembang. Terus buat kalian jangan lupa juga di-subscribe, karena kita bakalan bahas lebih banyak lagi tentang sepak bola lokal dan internasional. Terus kalau kalian yang lebih pengen dengerin harian atau kalian lihat update-nya harian, kalian bisa follow sosial media kita di pmin_news. Di situ juga kalian bisa lihat update-update. Dan buat kalian yang pengen lihat berita lengkap, kalian bisa kunjungin website di parimatch.news. Di situ kalian bisa lihat update, jadwal sepak bola, prediksi tentang pertandingan sepak bola, live streaming, dan kalian bisa lihat berita lengkap tentang olahraga di situ. Oke? So, segitu dulu episode kali ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Thank you buat yang udah nonton, dan bye-bye. Bye.